Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Ada baiknya sebelum kita belajar, kalian berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang, apakah kalian pernah berpikir mengapa saat kepanasan tubuh kita berkeringat? Dan mengapa saat kita kedinginan tubuh kita menggigil? Atau mengapa saat kita kepedesan lidah kita terasa terbakar? Semua pertanyaan ini bisa dijelaskan secara sains. Pada saat kita kedinginan, suhu tubuh akan turun. Hal ini akan memicu otot untuk berkontraksi sehingga suhu tubuh kita akan menjadi normal kembali karena membebaskan kalor. Nah, pada saat kita kepanasan, suhu tubuh kita akan meningkat sehingga kelenjar-kelenjar keringat pada tubuh kita akan memproduksi keringat untuk mendinginkan kembali suhu tubuh kita. Hampir semua reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh kita selalu disertai dengan energi yang diambil atau yang dikeluarkan. Hal inilah yang dipelajari dalam termokimia, yaitu ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor reaksi atau pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia. Tolong perhatikan baik-baik video ini, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Konsep dasar tentang termokimia yang harus kalian kuasai adalah tentang sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita tentang perpindahan kalornya, sedangkan lingkungan segala sesuatu yang ada di luar sistem. Sistem terbagi menjadi tiga, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Pada sistem terbuka ada pertukaran materi dan energi antara sistem dengan lingkungan, misalnya larutan teh panas dalam gelas terbuka. Berikut ini ditampilkan gambar perpindahan kalor pada sistem terbuka. Selanjutnya adalah sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem di mana tidak terjadi pertukaran materi, hanya terjadi pertukaran energi saja. Berikut ini ditampilkan gambar dari sistem tertutup. Kemudian sistem terisolasi adalah suatu sistem di mana tidak terjadi pertukaran materi maupun pertukaran energi. Berikut ini ditampilkan bagian dari sistem terisolasi. Konsep selanjutnya yang wajib kalian pahami adalah perbedaan antara reaksi eksoterm dengan reaksi endoterm. Pada reaksi eksoterm terjadi pelepasan kalor dari lingkungan ke sistem, sedangkan pada reaksi endoterm kalor mengalir dari lingkungan ke sistem. Contoh reaksi eksoterm dan endoterm yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk reaksi eksoterm seperti yang kalian lihat pada gambar berikut. Contohnya adalah pada api unggun, pada peledakan bom, dan pada saat kita bermain kembang api. Untuk contoh lain dari reaksi eksoterm bisa kalian lihat pada daftar berikut, mulai dari reaksi pembakaran, reaksi perkaratan besi, reaksi polimerisasi, reaksi netralisasi asam dan basa, respirasi, pelarutan batu kapur dalam air, dekomposisi sampah, dan lain-lain. Sedangkan untuk contoh reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat pada gambar berikut, misalnya reaksi fotosintesis, kemudian reaksi elektrolisis. Untuk contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada reaksi penguraian senyawa dan pemutusan ikatan, reaksi pencairan, penyubliman, penguapan, dan reaksi pelarutan urea dalam air. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang materi pengantar termokimia. Semoga kalian bisa mengerti dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.